Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Lucia Adriana dari Prodi Teknik Industri Universitas Mula Warman, angkatan 2021 dengan NIM 2109036030 dari kelompok kecil 2.3. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk menggambar soal 1 modul 4 ke dalam AutoCAD, yang mana soal 1 modul 4 merupakan denah rumah tipe 40. Bisa dilihat seperti ini ya. Baik, langsung saja kita akan menggambar denah tersebut di samping soal agar kelihatan ukuran-ukurannya sehingga mempermudah dalam menggambar. Langkah pertama yaitu kita mengetikkan units di command window. Nah, kita tekan enter, lalu kita mengubah precision-nya menjadi 0.0, kemudian kita klik OK, kemudian kita pilih skalanya 1:10, lalu kita nyalakan auto mode-nya. Lalu seperti yang ada pada gambar ini kita buat secara horizontal ya rumahnya. Terus itu berarti lebarnya 750 mm, kemudian panjangnya 1200 mm. Maka kita akan buat dengan menggunakan tools rectangle. Kita buat di sini 1200, kemudian kita menekan tab, kemudian kita ketik 750, kemudian tekan enter, maka seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat dimensi untuk persegi panjang yang telah kita buat dengan menggunakan tools dimension. Kita bisa melihat dimensi yang ada pada gambar ini cukup berwarna dan juga memiliki pengaturannya tersendiri, sehingga kita dapat mengatur dimensi pada AutoCAD dengan mengklik annotation, kemudian kita pilih, kita enter dulu, kemudian kita pilih annotation, klik yang ini, manage dimension styles, kemudian kita pilih yang standar, kemudian modify, lalu kita ke primary units terlebih dahulu, kita mengubah precision-nya menjadi 0, kemudian kita kembali ke teks style-nya itu standar ya, kemudian text color-nya di sini dibuat magenta, kemudian text height-nya itu kira-kira 50. Lalu kita ke simbol and arrow, kita buat ini menjadi architectural tick. Oke, arrow size-nya kita buat menjadi 50, kemudian kita pergi ke lines, itu color-nya di soal itu blue ya, maka kita menggunakan blue, color-nya juga kita pakai blue. Nah, ini nampak review dari dimension yang akan kita buat. Kemudian kita klik OK, kemudian set current, kemudian close. Lalu kita buat dimensionnya yang ini, kemudian sebelah sini. Kita bikin agak jauh, lalu kita buat dimension dari sebelah sini ke sini, 750. Langkah berikutnya itu kita akan membuat layer untuk dimensi dan persegi panjang yang telah kita buat. Yang persegi panjang ini akan menjadi garis sumbu pada gambar berikutnya. Kita bisa mengklik layer properties yang ada pada toolbar AutoCAD. Kemudian kita klik new layer. Kemudian kita buat, ini kan layer untuk dimension, maka kita akan buat namanya menjadi dimensi. Warnanya kita buat warna biru aja ya, biru. Dan klik OK. Lalu kita akan membuat
layer untuk persegi panjang. Jadi karena persegi panjang itu akan kita buat menjadi garis sumbu, kita buat nama layernya menjadi garis sumbu. Itu kita buat warna kuning, dan juga line type-nya kita buat menjadi center. Kita klik continue itu, lalu kita pilih load. Kemudian kita cari di sini yang namanya center. Nah, yang ini. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita pilih yang center ini, kemudian klik OK. Lalu kita close. Lalu kita pilih dimensi yang terdapat pada gambar. Lalu kita klik di sebelah sini. Kita klik sebelah sini, kita pakai yang dimensi. Kemudian kita blok yang ini. Enter dulu ya. Ini kita buat dulu ini enter. Lalu kita buat layer untuk garis sumbu. Kita enter dulu. Kita pilih line. Enter. Kita pilih ini persegi panjangnya, kemudian kita pilih garis sumbu. Nah, udah jadi seperti ini ya. Garis sumbunya ini juga terlihat masih terdapat jarak yang cukup lebar di antara garis satu dengan garis lainnya. Ini kita bisa memperkecilnya dengan menggunakan properties. Kita klik properties, kita mengubah line type-nya menjadi 0,5. Nah, seperti itu, kemudian kita close. Nah, nampak udah seperti ini ya. Langkah berikutnya yaitu kita akan membuat tembok pada persegi panjang atau garis sumbu yang telah kita buat ini dengan menggunakan tools offset. Tools offset itu berada di sebelah sini di menu modify. Kita buat jarak antara garis sumbu dengan garis offset yang akan kita buat yaitu 7,5 mm. Kemudian tekan enter. Lalu kita buat ini ke atas, kemudian kita buat offset lagi, dia itu ke bawah, maka akan berbentuk seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat layer properties lagi untuk tembok. Karena untuk temboknya, maka kita akan membuat layer tembok. Kita buat namanya menjadi tembok. Lalu ini warnanya kita buat jadi warna putih. Klik OK. Kemudian kita close. Lalu kita pilih garis yang dihasilkan dari offset tadi. Terus kita masukkan dia ke tembok. Nah, seperti ini. Dan ternyata tembok itu masih center ya, aturan kita buat continuous. Klik OK. Nah, kemudian kita close. Udah ada berubah tampilan dari temboknya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita buat dulu garis sumbunya, kita matikan coba. Kita matikan. Nah, kita udah hilang ya garis sumbunya. Lalu kita akan membuat garis offset lagi pada tembok dengan jarak antara garis sebelumnya dengan garis offset yang akan dibuat yaitu sebesar 2 mm. Kita buat di sebelah sini, dia masuk ke dalam, ini masuk ke dalam. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membuat garis arsir pada tembok yang telah kita buat dengan menggunakan tools hatch. Tuh, pilih ini. Kemudian kita pilih ANSI 32, pilih sebelah sini. Kemudian kita klik close hatch creation. Nah, seperti ini. Kita akan membuat ada pada gambar seperti ini. Ruangan-ruangannya seperti halaman, ruang tamu, ruang makan, kamar, dan lain sebagainya.
kita akan membuat ruangan tersebut dengan menggunakan beberapa tools seperti tools rectangle dan juga tools line. Tapi sebelum ke sana, kita akan membuat sekat-sekatnya terlebih dahulu dengan menggunakan tools line. Sebelumnya kita harus mengubah tembok ini ke layernya tersendiri. Kita tekan enter dulu. Kita pilih yang ini. Dan kita pilih tembok tadi ya. Kemudian kita matikan. Nah, tapi kita nyalakan garis sumbunya seperti ini. Langkah berikutnya itu kita membuat sekat-sekatnya seperti dengan ukuran seperti pada soal ini. Kita bisa membuat dari garis ini ke sini yaitu 225 mm. Dari sini ke sini. Kita pilih line, dan kita pilih ini ke samping itu 225 mm. Dan kita pilih ke sini. Tekan enter. Lalu seperti ini. Kemudian kita akan membuat garis dari sini ke sini yaitu 275 mm. Kita akan membuat 75 mm. Dari sini ke samping 275 mm. 275 mm. Lalu dengan lebarnya itu 300 mm. Tekan enter lagi. Kemudian kita akan buat ruangan yang ini, kamar yang besar dengan ukuran panjang 375 dan lebar 300 mm. 375, kemudian lebarnya itu adalah 300 mm. Seperti ini, kemudian kita tarik garis. Tekan enter. Kemudian kita akan menarik garis lurus ke ini. Kemudian kita akan membuat garis untuk ruang tamunya yaitu sepanjang 313 mm. Itu 313 mm. Terus ke bawah 150 mm. Terus ke samping lagi itu sekitar 170 mm. Kemudian kita tarik ke bawah. Tekan enter. Lalu langkah selanjutnya itu kita akan membuat bidang yang ini ya. Yang sebelah sini. Itu dengan menggunakan tools line. Kita klik tools line. Kemudian kita dari garis ini ke sini itu ada 235 mm. Ini ke atas 235 mm. Kemudian dari situ kita akan membuat garis sepanjang 107 mm. Lalu kita tarik ke atas sejauh 64 mm. Lalu
kita akan sambungkan dengan garis yang ini. Kemudian tekan enter. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa hapus garis bantu ataupun garis yang tidak diperlukan dalam gambar. Nah, seperti ini ya. Ini termasuk dalam kerangka dari denah yang telah kita buat. Kita akan membuat ujung tembok pada kerangka denah yang telah kita buat dengan menggunakan tools rectangle. Kita klik tools rectangle-nya. Kita buat di sini aja ya. Ting. Kita buat di sini dengan panjang sisi-sisinya yaitu 15 mm. Maka akan terbentuk persegi seperti ini. Kemudian saya akan membuat garis bantu sepanjang 7,5 mm. Itu yang ini. Kemudian 7,5 mm. Lalu kita akan membuat lingkaran dengan menggunakan tool circle dengan menggunakan center diameter. Diameternya yaitu 7,5 mm. Titik pusatnya yaitu perpotongan dari garis ini dengan garis yang vertikal. Lalu kita trim. Kita potong garis bantunya. Setelah itu kita akan menggunakan hatch lagi solid. Kita mewarnainya dengan warna merah. Kita pilih yang sebelah sini. Kemudian kita close hatch creation. Maka sudah terbentuk ujung tembok yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat ujung tembok ini ke ujung-ujung pada kerangka denah yang ini dengan menggunakan blok, dengan menggunakan perintah blok yang terdapat pada AutoCAD. Ini ujung tembok ini ke blok, yaitu kita bisa mengetikkan blok. Kita bisa mengetikkan blok, kita ketik blok. Kemudian kita pilih objeknya itu yang ini. Kemudian kita pilih pick point, itu pick point-nya yang ini. Lalu kita kasih nama ujung tembok. Kemudian kita klik OK. Nah, maka ini bisa kita hapus ya. Kita lihat dulu di insert. Oke, udah ada ujung tembok. Dan kita berangkat ke kerangka yang telah kita buat tadi. Nah, sebelumnya ini kita garis-garis yang ini kita ubah dulu dia, atau kita masukkan dulu ke layar garis sumbu ini. Nah, seperti ini. Yang kita pilih insert, kemudian kita pilih ujung tembok. Ini kita menempatkan ujung-ujung di ujung-ujungnya ya. Itu yang sebelah sini. Kita pilih insert ujung tembok. Kita pilih yang sebelah sini. Kemudian insert lagi ujung tembok. Pilih yang ini. Lalu pilih lagi insert ujung tembok. Pokoknya setiap ujung-ujung ataupun setiap siku-siku yang ada kita pakaikan
bloknya. Ini yang sudah jadi siku-sikunya atau perpotongan garis yang telah dibuat dengan menggunakan ujung tembok seperti ini. Langkah berikutnya itu kita akan membuat layer tersendiri untuk ujung temboknya. Kita buat new layer, kita buat ujung tembok. Kemudian kita klik semua ujung-ujung temboknya. Kita blok semua. Kita buat ini menjadi ujung seperti itu. Langkah berikutnya itu kita akan menambahkan dinding pada garis-garis ini, garis-garis sumbu, sehingga akan terbentuk tembok yang ini, yang putih-putih ini, seperti pada soal. Untuk tools yang akan digunakan yaitu tools rectangle, ada tools offset, dan juga hatch. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Nah, kita buat di sini ya. Kita buat gambar temboknya di sebelah sini. Dengan panjang 100 mm dan lebar, ulangi, kita buat pakai tools rectangle 100 tab 15. Nah, seperti ini, kita gedein ya guys ya. Kita gedein. Kemudian kita pilih offset. Itu offsetnya 2, kemudian enter, ini. Pilih sini. Kemudian line. Lalu ini kita akan panjangkan garisnya mentok sampai sini. Dan yang ini juga mentok sampai sini. Dan tekan enter. Langkah berikutnya itu kita akan menambahkan garis arsir pada bidang yang telah kita buat ini dengan menggunakan tools Hatch. Hatch, kita pilih ANSI 32. Kita pilih warnanya menjadi warna putih. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik Close Hatch Creation. Sudah jadi dinding yang telah kita buat. Maka untuk membuat dindingnya ini bisa ukurannya diatur, kita dapat membuatnya dengan mengklik 2 kali pada gambar ini. Sebelum itu kita harus memblok dulu gambar tersebut. Kita ketik blok, kemudian kita pilih pick point-nya sebelah sini. Kemudian kita buat namanya menjadi dinding. Dinding. Kemudian klik OK. Langkah berikutnya itu kita klik 2 kali pada gambarnya dinding ya. Kemudian kita klik OK. Maka muncul tampilan layar yang seperti ini. Kemudian kita akan membuat parameternya terlebih dahulu, yaitu yang linear. Kita pilih dari garis ini ke garis yang ini. Kemudian kita tarik ke atas seperti dalam pembuatan dimension. Dan kita pilih action dan pilih stretch. Pilih parameternya yaitu yang ini. Lalu kita klik yang ini. Kemudian kita pilih ini. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita select objeknya yaitu yang ini, kemudian kita klik, kita tekan enter. Kita lakukan yang sama yaitu dengan mengklik stretch, kemudian kita pilih parameternya, kita klik ujung yang sebelah sini, kemudian kita pilih yang ini. Lalu kita pilih objeknya. Kemudian tekan enter. Langkah berikutnya yaitu kita mengklik parameter lagi, kemudian memilih rotation. Itu sebelah sini,
ketik sebelah sini. Nah, seperti ini. Ini kita buat jadi 0. Terus action, kita pilih yang rotate. Pilih parameternya, kemudian kita ambil objeknya yaitu yang ini. Kemudian enter. Dah. Maka kita close terlebih dahulu. Kita save change to dinding. Kita coba dulu. Bisa. Nah, ini sudah bisa ya. Sudah bisa untuk memanjangkan dan juga memendekkan dari gambar yang telah kita buat. Itu kita coba lihat di insert apakah sudah ada dinding. Ya, sudah ada ya. Maka kita akan langsung buat ke dalam kerangka gambar yang telah kita buat. Ini bisa kita hapus. Oke. Kita masukkan dinding yang berdekatan dengan ujung tembok yang telah kita masukkan tadi. Kita buat dindingnya dengan menggunakan tools insert. Kita buat dulu secara horizontal. Nah, ini merupakan gambar denah yang telah diberi tembok dengan menggunakan tools insert yang ini. Langkah berikutnya yaitu kita akan menambahkan pintu sesuai dengan soal pada modul 4 ini. Salah satu modul 4 ini, yaitu ada di sebelah sini, sini, di sini, di sini, di sini, dan di beberapa tempat lainnya. Kita akan membuat pintunya dengan mengimpornya dari sini. Kita pilih yang 700 ini ya. Caranya yaitu kita blok gambarnya, kemudian kita klik kanan, kemudian clipboard, lalu kita copy. Kemudian kita pilih drawing 1. Klik kanan, kemudian clipboard, kemudian kita paste as block. Nah, seperti ini. Ini kan pintunya besar ya. Kita bisa mengecilkannya dengan menggunakan tools scale. Nah, kita bisa mengecilkannya sesuai dengan denah yang telah kita buat, kemudian kita akan memindahkannya sesuai dengan gambar dari soal nomor 1. Pada soal nomor 1 ini, pintunya dia didorong ke depan gitu ya. Maka kita dapat mengubah pintunya ini juga dengan seperti pada soal dengan menggunakan tools rotate. Kita pilih objeknya, kemudian kita klik kanan, kita tempatkan di sebelah sini, kemudian kita klik. Kita undo dulu sebentar, kita rotate lagi, kita klik di sebelah sini, kemudian kita putar. Itu kemudian kita erase, yes. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita pindahkan dulu pintunya ke tengah. Pindahkan pintunya ke sebelah sini. Lalu kita panjangkan temboknya. Ini juga kita panjangkan. Seperti itu ke beberapa pintu setelahnya. Maka akan kita buat
seperti itu. Jadi, kita bisa menambahkan pintunya dengan mengklik kanan mouse, kemudian kita pilih clipboard, kemudian kita copy. Ini bisa baik, kita akan membuat pintu ini di beberapa posisi seperti yang ada pada soal nomor 1, seperti itu. Kita dengan cara kita klik pintunya, kemudian kita klik kanan, pilih clipboard, kemudian kita pasti itu pintunya ada di sebelah sini. Kemudian pintunya di kamar mandi ada, di kamarnya ada juga, kemudian menuju dapur juga ada. Baik, ini merupakan gambar dari denah yang telah dibuat dengan menggunakan tembok dan juga pintunya. Setelah itu, kita akan membuat layer untuk pintunya. Kita pilih new layer, kemudian kita buat namanya menjadi pintu, lalu kita buat warnanya menjadi pink. Kemudian kita klik OK, kemudian kita close. Lalu pilih, ini kita close ya. Pilih semua pintunya. Kemudian kita pilih ini pintu. Oke. Maka sudah jadi seperti ini. Langkah berikutnya yaitu kita akan membuat dan menambahkan beberapa peralatan dan juga perabotan rumah yang terdapat pada denah yang ada pada soal 1 modul 4 ini. Di sini terdapat sofa, kursi, tempat tidur, meja makan, toilet, mobil, pohon, dan lain sebagainya. Nah, kita akan mengambil sumber-sumber tersebut ataupun peralatan rumah tersebut dari penyimpanan internal pengguna, yaitu di sini. Di sini ada terdapat beberapa ataupun banyak peralatan yang dapat kita kopikan atau kita salin untuk ke denah yang telah kita buat. Kita misalnya klik sofa. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan memilih sofa mana yang akan kita jadikan untuk peralatan rumah dari soal nomor 1. Kita lihat, itu sofanya yang seperti itu. Berarti yang ini ya. Kita klik, kemudian kita klik kanan, kita pilih clipboard, kemudian kita copy. Langkah-langkahnya sama seperti penambahan pintu pada soal nomor 1 yang telah kita buat ya. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih paste as block, kemudian kita pilih sini. Nah, ini kan sofanya kebesaran ya. Kalau kita buat ke denahnya juga nggak cukup, nggak muat. Kita bisa kecilkan rumahnya, sofanya dengan menggunakan tools skala. Misalnya segini. Dan kita pindahkan. Kita pindahkan, kemudian kita kecilkan lagi. Kemudian kita pindahkan di sebelah sini. Kemudian kita sesuaikan dengan soal. Dan ini soalnya, di soal sofanya itu mengarah ke situ. Sedangkan ini kayak terbalik, kita bisa membalikkannya dengan menggunakan tools mirror pada toolbar AutoCAD.
ini. Nah, sudah mulai pas ya, seperti pada soal 1. Nah, lakukan langkah-langkah yang telah kita buat tadi pada berbagai furniture ataupun peralatan dan perabotan serta tanaman yang terdapat pada soal nomor 1 ini ke dalam denah yang telah kita buat. Ini merupakan denah yang telah dibuat dengan menambahkan berbagai perabotan dan peralatan rumah serta beberapa tanaman ya. Langkah berikutnya yaitu kita akan membuat semua perabotan ini dengan jenisnya masing-masing dan memasukkan ke layarnya masing-masing. Contohnya yaitu sofa yang ini, kita akan memasukkannya ke layer yang telah dibuat, yaitu layer meja dan kursi. Nah, maka seperti ini. Untuk memeriksanya, kita bisa mengklikkan tombol lampu seperti ini. Maka setiap meja dan kursi yang terdapat pada denah yang telah kita buat akan hidup dan juga mati. Oke, seperti ini gambarnya. Kemudian kita bisa menambahkan detail seperti lantai dan juga rumput dengan menggunakan tools Hatch. Pilih Hatch. Kemudian di sini ada berbagai macam arsir ataupun gambar ataupun pola yang dapat kita gunakan untuk memperjelas denah yang telah kita buat. Contohnya yaitu kita ingin menambahkan berumputan di halaman belakang dan juga halaman depan. Maka kita dapat menggunakan grace, kemudian kita pilih warnanya yaitu warna hijau. Pilih yang ini. Kita tunggu beberapa saat. Nah, maka akan muncul rumput-rumput seperti itu. Kemudian kita bisa menambahkan rumput di depan ini juga. Kita tunggu beberapa saat dulu. Nah, seperti ini rumput yang telah ditambahkan pada halaman belakang dan juga halaman depan. Kemudian kita close creation. Kemudian kita akan membuat etiket untuk denah yang telah kita buat ini. Langkah-langkah untuk membuat etiket pada AutoCAD yaitu kita mengklik tools rectangle, kemudian kita pilih, kita masukkan ukuran panjangnya yaitu 297 mm. Kemudian kita menekan tab pada keyboard, kemudian kita masukkan lebarnya yaitu 210 mm. Nah, segini. Kemudian kita menggunakan tools offset untuk membuat garis tepinya. Untuk membuat garis tepinya, kita buat itu 20 mm. Kemudian kita masukkan ke bawah, ke dalam. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membuat tempat untuk informasi yang terdapat pada AutoCAD. Itu dengan tinggi 25 mm, kemudian panjangnya itu adalah 185 mm. Kemudian kita taruh ke bawah. Nah, seperti ini. Untuk menggambar AutoCAD, kita dapat menyesuaikan dengan yang ada pada berbagai sumber dan buku, sehingga kita dapat menyelesaikan etiketnya.
Seperti ini merupakan gambar etiket yang telah kita buat. Langkah berikutnya kita akan memasukkan huruf dan juga angka ke dalam etiketnya. Untuk di sebelah sini adalah skala, maka kita dapat membuat tulisan dengan menggunakan multiline text. Kita pilih dulu dari sebelah sini ke sebelah sini, yaitu skala. Kita blok dulu, kemudian kita buat menjadi 2, kemudian kita buat konteksnya itu adalah Times New Roman. Times New Roman. Nah, ini. Kemudian kita pindahin ke atas. Nah, seperti itu. Kita posisikan kembali. Nah, kemudian kita isi bagian-bagian kosong yang terdapat pada AutoCAD dengan keterangan-keterangan yang berlaku. Baik, kita akan masukkannya. Ini merupakan gambar etiket yang sudah jadi. Bisa dilihat seperti ini ya. Lalu kita akan memindahkan denah rumah yang telah kita buat ini ke dalam etiket. Merupakan denah yang telah dibuat dengan menggunakan dimensionnya serta ukuran-ukurannya. Langkah berikutnya yaitu kita akan memasukkan denah ini ke dalam etiket yang telah kita buat. Langkah-langkahnya yaitu kita blok dulu denahnya, kemudian kita copy, lalu kita masukkan ke sini. Tapi kita buat paste as block. Nah, seperti ini. Kemudian kita blok lagi, lalu kita memilih skala. Hal ini bertujuan agar dimensi yang ada pada gambar tidak berubah dan tidak acak-acakan. Kemudian kita pindahkan ke sini. Perbesar. Ini gambarnya kita kecilin lagi. Kemudian kita pindahin. Setelah itu, jika kita ingin mencetak denah yang telah kita buat, kita dapat menekan Ctrl+P, kemudian kita klik Continue to plot a single sheet. Lalu kita akan mengubah ploternya menjadi DWG to PDF. Kemudian kita akan mengubah paper size-nya menjadi ISO full bleed A4. Kemudian kita pilih plot areanya menjadi window. Kita pilih plot areanya itu dari ujung etiket atas kiri ke bawah kanan bawah etiket. Lalu kita centang center to the plot, center the plot, kemudian kita pilih landscape. Kemudian kita lihat dulu denah yang akan kita cetak. Nah, seperti ini kira-kira denah yang akan kita cetak nantinya. Kita close. Kemudian kita klik OK.
kita buat namanya menjadi denah rumah A4 atau kita buat tipe 40. Kita save. Kemudian akan muncul denah rumah yang telah kita buat tadi. Kemudian denah ini telah siap untuk di-print. Demikian pembahasan dari soal 1 modul 4 yang berupa denah rumah ini. Jika ada kata-kata ataupun kalimat saya yang menyinggung atau salah, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrianisha dari kelompok 2, kelompok kecil saya 2.3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian soal 2, modul 4, menggambar denah rumah tipe 40. Sebelum menggambar, pertama-tama kita harus mengatur terlebih dahulu satuan yang akan kita pakai dengan mengetikkan unit, enter. Satuan yang dipakai itu milimeter dengan presisi 0,00. Jika sudah, klik OK. Untuk bentuk dasar yang pertama, kita menggunakan tools rectangle untuk menggambar persegi panjang. Kemudian kita masukkan lebarnya yaitu 7.000 sesuai soal dan panjang 15.000. Kemudian klik enter. Kemudian untuk memisahkan antar bagian, maka kita memerlukan layer dengan cara membuatnya pada layer property. Kemudian new layer. Kemudian masukkan nama layernya dan tentukan warnanya. Untuk bentuk yang dasar pertama ini, saya akan memberikan nama sekat dengan warna kuning. Kita akan masukkan bentuk ini ke dalam layer dengan klik objek dan masukkan pada layer sekat. Maka akan menjadi demikian. Jika sudah, selanjutnya kita akan membuat sekat-sekat tiap ruangan menggunakan tools line. Kita tekan tools line, membuat ruangan yang pertama. Ke bawah 1500, enter, kiri 250, kemudian ke bawah juga 2.750.000, kemudian sambungkan saja ke pinggir. Nah, untuk tiap sekat ruangan juga kita gunakan layer yang sama. Hapus terlebih dahulu garis bantu, kemudian kita tekan sekat-sekat, masukkan pada layer yang sama, itu layer sekat dengan warna kuning. Begitu juga untuk ruangan-ruangan lainnya. Jika tiap sekat telah dibuat, maka akan menjadi demikian sesuai soal 2. Selanjutnya kita akan membuat visualisasi tembok dengan menggunakan tools offset. Tekan objek terlebih dahulu, gunakan tools offset, kemudian kita masukkan jaraknya, itu 75 mm keluar. Ke dalam juga 75. Selanjutnya kita offset lagi dengan jarak 20 mm ke dalam. Begitu juga untuk sekat-sekat tiap ruangan menggunakan tools offset dengan jarak
yang sama. Selanjutnya untuk garis-garis offset tersebut, kita mengganti layernya dengan layer baru, kita gunakan layer properties lagi, menggunakan new layer dan tentukan warnanya. Untuk tembok saya beri nama layer tembok dengan warna cyan. Seperti ini. Maka kita tekan objek-objek yang akan kita ganti layernya. Kemudian kita masukkan ke dalam layer tembok. Maka akan berubah menjadi demikian. Itu juga untuk sekat ruangan. Selanjutnya kita akan mengarsir bagian dalam objek menggunakan tools head. Namun sebelumnya kita matikan terlebih dahulu garis sekat ini yang berwarna kuning. Yang menekan simbol lampu. Jika sudah berwarna biru, maka telah mati. Kita menggunakan tools head, pick point, kita gunakan arsiran jenis ANSI 32 dengan warna cyan juga. Lalu kita tekan pada objek. Head tersebut juga berlaku untuk tiap-tiap ruangan, maka akan jadi demikian. Selanjutnya kita akan membuat pembatas untuk tiap-tiap sudut tembok, yaitu menggunakan tools rectangle. Kita masukkan lebar dan panjangnya yaitu 150. Kita akan menggunakan layer juga pada bentuk ini, yaitu layer, saya beri nama layer sudut. Untuk membuat layernya juga sama seperti layer-layer sebelumnya. Dan di tengahnya kita beri untuk lingkaran menggunakan tool circle diameter. Masukkan diameternya yaitu 75. Gunakan layer yang sama. Jika sudah, kita akan menggunakan tools head untuk mengisi bagian dalam objek tersebut. Gunakan warna merah. Kemudian tekan enter. Selanjutnya, agar kita tidak perlu mengulang
membuat bentuk ini, maka kita dapat menyimpannya dengan perintah blok. Kita ketik B, enter, select object, enter, kemudian pick point. Kita beri nama objek tersebut. Mungkin saya akan membuatnya dengan nama sudut tembok. Kemudian klik OK. Untuk memeriksa apakah sudah tersimpan, kita dapat mengetikkan insert, enter. Nih, sudah terbukti bahwa objek tersebut telah tersimpan dengan nama sudut tembok. Jika ingin digunakan, kita tinggal klik saja, maka otomatis gambar akan keluar dan tinggal kita sesuaikan letaknya di mana. Karena ini untuk pembatas sudut tembok, maka kita gunakan di sudut tembok. Cara penggunaan sudut tembok tadi, kita ketik insert, klik objeknya, baru kita tempatkan di tiap-tiap akhir tembok. Seperti ini. Dan ini. Itu juga untuk sudut tembok lainnya, hingga akan menjadi demikian. Selanjutnya, jika telah membuat sudut tembok, kita akan menambahkan furnitur. Untuk dana tersebut, kita membuka tools open, gunakan furnitur yang telah jadi atau buat saya juga bisa. Ini saya akan membuat bagian WC atau toilet atau kamar mandi. Ini. Tinggal kita pilih bentuk furnitur yang ingin kita pakai. Misalnya ini. Kita tinggal blok, kemudian Ctrl+C atau copy. Kemudian kita Ctrl+V atau paste. Dirotasi dulu. Kemudian kita juga membuat layer untuk furnitur dengan warna yang berbeda dari bentuk-bentuk lainnya. Di sini saya menggunakan warna merah tua. Ini jika furniturnya kecil, kita akan bisa mengatur skalanya dengan tool scale. Klik objek dan menekan tool scale. Kita tinggal tarik saja, mau diperbesar atau diperkecil. Kemudian kita pindahkan ke dalam ruangan dengan tools move. Sehingga menjadi demikian. Kita bisa juga menambahkan visualisasi lantai dengan menggunakan tools Hedge. Ini saya menggunakan jenis net dengan warna biru untuk lantai. Tinggal klik. Kita dapat mengatur skalanya jika terlalu dempet.
maka akan menjadi demikian. Ini untuk lantai dan ini untuk isi dalam furnitur. Itu juga untuk tiap-tiap ruangan menggunakan cara yang sama juga. Kalau furnitur ditambahkan maka akan menjadi demikian. Selanjutnya kita tinggal menambahkan dimension menggunakan tools dimension. Kita menggunakan tools dimension. Kemudian tinggal kita sesuaikan dimensionnya sesuai soal. Masukkan angka. Tinggal kita tarik ke atas panjang yang kita mau. Begitu juga untuk sisi kiri, kanan, dan bawah menggunakan tools yang sama dengan cara yang sama. Jika tiap sisi telah diberi dimension, maka akan menjadi demikian. Terdapat ukuran untuk tiap sisinya. Selanjutnya kita akan menambahkan etiket pada denah. Sebelumnya kita rotasikan dulu gambar menjadi bentuk horizontal. Menggunakan tools yang ada di atau arah yang ada di sebelah pojok kanan. Ini telah terputar. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan etiket yang telah jadi. Jadi hanya perlu menekan membuka file. Kemudian kita menekan file etiket. Untuk membuat etiket juga menggunakan rectangle untuk bentuk perseginya. Kemudian untuk objek-objek atau gambar ini kita dapat menggunakan tools circle dan line. Kemudian untuk penulisannya saya dapat menggunakan tools multi-line text pada menu annotate. Karena di sini telah jadi, maka saya tinggal blok, copy dengan Ctrl C, kemudian paste dengan Ctrl V. Dan tinggal disesuaikan pada denah. Jika etiket telah disesuaikan pada denah, maka akan menjadi demikian dalam bentuk horizontal dan denah berada tepat di tengah etiket. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam langkah plotting dengan cara menekan bentuk print yang berada di pojok kiri. Kemudian kita atur filenya itu dwg to pdf. Paper size-nya kita akan menggunakan ISO full bleed A4. Kemudian membuat plot areanya window. Kita tarik dari pojok kiri atas
ke pojok kanan bawah. Kita centang center the plot, fit to paper juga dinyalakan. Kemudian plot style table-nya menggunakan iCat. Nah, untuk drawing orientation-nya landscape. Untuk memeriksa kita dapat menekan preview terlebih dahulu. Ini bentuk yang telah sesuai dan telah diberi tindakan plot. Jika telah sesuai seperti ini, maka kita tinggal menekan OK dan menyimpannya. Maka akan telah terbentuk dalam bentuk file PDF gambar dana yang telah kita buat tadi. Baik, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.